tersebut kita melihat ular besar di dalam gua tersebut, dan ada semacam kayak kelelawar. Dan ada kejadian aneh dalam di gua lawa tersebut. Saat itu rekan saya tidak sebutkan namanya, saya juga melihat ngaben di Bali. Ngaben di Bali memang tidak, menurut saya tuh kegiatannya sangat megah gitu, tidak mudah loh orang ada. Saat ini saya ada di salah satu taman, tepatnya di wilayah Pancoran atau di Komplek Liga Mas. Taman yang tidak begitu besar, tetapi menurut saya tuh cukup lengkap gitu dengan rindangnya pohon-pohon, dan ada beberapa tempat bermain untuk anak seperti perosotan dan ayunan. Juga ada kembali putar nih di samping saya. Dalam podcast hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya pergi ke Bali dengan menggunakan jalan darat. Dalam perjalanan saya ke Jakarta Bali dengan ongkos 75.000 jalan darat saat itu. Untuk kawannya diketahui, perjalanan saya ke Bali saat itu saya berangkat bersama 4 orang rekan saya. Kalau saya udah bilang dia bukan rekan sih, dia adalah senior saya gitu. Saya berangkat ke Bali dengan menggunakan bis Lorena saat itu. Perjalanan dengan menggunakan bis Lorena saat itu memang cukup lumayan dan cukup menikmati perjalanan tersebut. Seperti melewati beberapa daerah seperti di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga nyebrang ke Banyuwangi, tepatnya di Pelabuhan Ketapang. Untuk misal kawan ini diketahui, setiap pembelian tiket yang saya ingat adalah setiap membeli tiket bis, selain ada tiket bis, di dalam tiket tersebut ada 3 tiket untuk ada 3 tiket atau karcis, ada voucher untuk makan gratis. Dalam perjalanan tersebut saya mendapat 3 kali makan. Pertama di daerah Cirebon, yang kedua di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan yang makan yang ketiga pas ingin menyeberang ke Banyuwangi saat itu. Untuk yang ketiga ini kita tidak makan, kita dikasih semacam kayak snack, dan seperti telur, roti, dan minum-minum lainnya, juga ada makan-makan snack lainnya gitu. Untuk pemirsa kawannya diketahui, supaya tidak salah paham, kenapa saya bisa berangkat ke Bali dengan tiket 75.000 saat itu. Saat itu saya pergi sekitar tahun, kalau nggak salah 92 atau 93 gitu. Ya kira-kira tahun segitulah. Mungkin kalau ada rekan-rekan atau pemirsa kawan Edi yang tahu sejarah tersebut, tolong dikasih komen di bawah biar valid cerita tersebut gitu. Karena yang saya ingat sekitar tahun 92, 93 dengan kendaraan bis Lorena saya sampai ke Bali. Perjalanan ke Bali saat itu sebelum ada tol sekitar 24 jam gitu. Kalau kita berangkat
pagi hari kita akan sampai pagi esok hari misalnya kita akan nyampe pada besok pagi. Setelah itu saya sampai siang hari di Denpasar, dan teman saya yang orang Bali mengajakkan cepat untuk sampai ke kota, ke rumah di Bangli, karena menurut keterangan kawan saya ini saat itu kalau menjelang sore jam 5 sore sudah tidak ada lagi kendaraan, akan angkot atau kendaraan lainnya akan tidak ada gitu, yang tidak ada transportasi. Paling para wisata atau wisatawan hanya bisa menggunakan ojek atau taksi saat itu untuk mencapai ke kota Bangli, ke rumah rekan saya itu. Memang benar, menurut teman saya katanya itu memang pas sampai di kota Bangli tersebut, daerah Bangli, Gianyar, memang waktu saat memang sudah sore, terminal sudah sepi karena sudah penghabisan saat itu. Sampai di rumah rekan saya sore hari, saya langsung beristirahat dan merencanakan untuk berpergian esok harinya gitu. Di hari kedua saya sampai di Bali. Kita berdiskusi pada malam harinya sambil makan dengan disediakan oleh ibunya teman saya tersebut. Biasa dipanggil Meme, karena Meme ini dalam bahasa Bali adalah ibu katanya. Ya, Meme juga cukup repot karena tamunya 3 orang beragama Muslim gitu. Masa apa ini, kata Meme. Harus kita berdiskusi sambil makan, kita mau pergi kemana nih besok, kata gitu. Oke lah, janjian. Saat itu kami memutuskan untuk menyewa kendaraan atau kendaraan mobil semacam Isuzu, kalau nggak salah Isuzu. Saat itu penyewaan mobil di rental sebesar hanya 55.000 kalau nggak salah untuk 24 jam. Kita menyewa mobil hampir 5 hari, mobil itu kita sewa untuk transportasi kita jalan-jalan di kota Bali saat itu. Esoknya kami berangkat jalan-jalan, seperti merencanakan kita kemana dulu, karena dari rumah teman saya tuh hanya bisa satu tujuan gitu, TikTok. Banyak sih tempat-tempat yang saya kunjungi. Saya ceritakan dari saya pergi ke Kuta, udah pasti kalau orang Jakarta pasti pergi ke Kuta. Kuta saat itu masih sepi, nggak begitu rame lah. Saya juga pergi ke Tapak Siring. Tapak Siring itu adalah Istana Soekarno yang ada di Bali. Saya pergi ke Tapak Siring. Di Tapak Siring itu memang ada semacam, saya suka Tapak Siring itu selain tempatnya asri banget, yaitu ada jembatan-jembatan untuk menghubungi antara museum satu, karena isinya museum satu ke museum yang lainnya tuh dengan menggunakan jembatan-jembatan. Itu cukup indah menurut saya di Tapak Siring tersebut. Selain ke Tapak Siring, saya juga mengunjungi ke Kintamani. Tapi saya di Kintamani hanya di bukit, saya tidak tidak turun ke pulaunya gitu. Jadi saya hanya di atas bukit di Kintamani. Di sana saya melihat sangat berkabut, cukup indah sekali Kintamani saat itu, masih asri dengan pohon yang sangat hijau dan pulau yang lautnya sedikit agak membiru gitu. Saat itu saya pagi hari sampai di Kintamani sangat indah sekali, dan juga saya lihat banyaklah para pedagang anjing-anjing kecil. Kalau sekarang yang saya ingat anjing Kintamani itu dengan digendong-gendong oleh para pedagang di sana untuk ditawarkan kepada wisatawan. Menurut keterangan saya orang Bali, bahwa di Pulau Bali di dalam Kintamani itu ada satu pulau atau danau, di sana tempat penyemayaman para jenazah orang yang meninggal. Katanya sih kalau ketika ke sana tuh jenazah itu tidak busuk katanya. Disenderkan di salah satu pohon yang tidak membusukkan jenazah atau mayat para orang-orang Bali gitu. Selain ke Kintamani, saya juga pergi ke salah satu tempat yang menurut saya sangat keramat. Ada salah satu gua tersebut ada di pinggir pantai, yang saya ingat namanya Goa Lawa gitu. Goa Lawa, dibilangnya sih Goa Lawa. Kita masuk harus memakai semacam kayak tali berwarna ikat selendang berwarna kuning gitu. Di sana kita di goa tersebut kita melihat ular besar di dalam gua tersebut, dan ada semacam kayak kelelawar dalam gua tersebut. Jadi ular tuh nggak keluar dari dalam gua,
dia diam aja, ular itu melihat para wisatawan yang menonton gitu. Dan mungkin makannya ya kalau kelelawar yang gitu yang jatuh atau dimakan oleh dia yang ada, karena di sekelilingnya banyak kelelawar di dalam gua tuh. Gua sangat besar gitu, dan ada pura-pura kecil gitu. Dan ada kejadian aneh dalam di Goa Lawa tersebut. Saat itu rekan saya tidak sebutkan namanya, mungkin kalau mau dia saya tampilkan kapan-kapan saya akan tampilkan untuk sebagai saksi gitu. Dia tuh saat itu di Goa Lawa dia berpapasan dengan mungkin semacam kuncen lah atau apa di Goa Lawa tersebut. Dia adu mata atau melihat, terus orang situ merasa langsung kayak sakit gitu, apa bawaan dia karena waktu saat sakit atau memang gimana, tapi saat itu dia bilang, saya sakit nih setelah pulang dari gua tersebut. Ada semacam kayak hawa-hawa mistik dalam gua tersebut. Kata rekan saya menceritakan kepada saya setelah pulang dari Goa Lawa. Selain berwisata ke tempat-tempat wisata di Bali, saya juga ada tempat-tempat yang saya kunjungi seperti kegiatan tradisional seperti ngaben. Saya juga melihat ngaben di Bali. Ngaben di Bali memang tidak, menurut saya tuh kegiatannya sangat megah gitu. Tidak mudah loh orang ngadain ngaben tuh, dengan melibatkan ribuan orang, bahkan ratusan bahkan ribuan orang yang terlibat dalam ngaben tersebut di macam-macam adat gitu, bermacam-macam wilayah atau RW mungkin kalau di Jakarta gitu. Dia tuh berkumpul hampir menutup jalan untuk ngaben tersebut gitu. Jalan ditutup, tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik juga banyak yang diputusin gitu, karena yang lewat sajinya kan onggo-onggo itu sangat tinggi-tinggi melewati kabel-kabel listrik yang akan dilewati. Saya melihat menyaksikan tersebut sangat megah sekali dan saat melihat bahwa orang Bali itu sangat gotong royong. Dilihat dari pemakaman jenazah di ngaben tersebut, saya bisa melihat bahwa orang Bali sangat gotong royong sekali dalam melakukan kegiatan keagamaan. Selain ngaben, saya juga melihat salah satu budaya di Bali seperti sambung ayam. Sambung ayam di Bali ini sangat berbeda dengan sambung ayam yang pernah saya saksikan di Jakarta. Untuk sambung ayam di Bali, setiap peserta akan bertaruh untuk memenangkan ayamnya gitu, dengan cara selain bertaruhan duit, uang gitu, para penonton juga ikut bertaruh. Sangat ramai sekali sambung ayam di Bali gitu, di semacam di tempat kayak saung gitu, tempat ngadu sambung ayam yang cukup besar gitu. Di situ ayam-ayamnya pun dipakein jalu atau taji dengan menggunakan pisau yang beracun. Saat ayam itu bertarung, pasti kalau kena tajinya yang ada pisau dan racun, dia langsung meninggal sesaat. Itu yang membuat saya sedikit ngeri dan takjub. Seperti sambung ayam langsung mati. Memang ayam di Bali bukan ayam Bangkok, ayam kecil-kecil yang diadu dalam pertarungan sambung ayam di Bali. Untuk demikian cerita saya pergi ke Bali dengan menggunakan bus dengan tiket 75.000 pada tahun 92 atau tahun 93 saya pergi ke Bali. Saya juga berharap kepada pemerintah Republik Indonesia untuk kembali menggerakkan pariwisata Indonesia, khususnya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, untuk kembali menggiatkan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali dan kota-kota lainnya, di Jogja atau Toba, Danau Toba di Medan, atau di Lombok untuk dibuat kembali, karena saat ini di masa pandemi COVID-19, karena banyak para pemangku pariwisata di Indonesia yang terdampak dengan COVID-19 ini, seperti pedagang cenderamata, pengusaha hotel, juga palagaet, dan para travel yang tutup karena pandemi ini. Memang menurut informasi yang saya dapat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah Sandiaga Uno memang sudah mengencarkan vaksinasi nasional untuk para
penggiat pariwisata di Indonesia untuk membangkitkan kembali wisata-wisata yang ada di Indonesia untuk menaikkan ekonomi kita kembali gitu, supaya ekonomi kita makin naik dengan adanya pariwisata. Karena selain dari segi lain seperti selain dari tambang dan hasil hutan, pariwisata juga salah satu yang mendongkrak ekonomi bangsa Indonesia. Demikian cerita podcast saya untuk pariwisata dan pengalaman pergi saya ke Bali. Salam corona, salam sehat selalu. Yang belum vaksin harus vaksin, dan sukseskan vaksinasi nasional. Salam kawan Edi.